kita tunda ke hari Senin tanggal 1 Juli. 1 Juli ya. Pada kuasa para pemohon tidak dipanggil lagi. Ya. Dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang menyebut kemudian Polda Jabar tidak profesional dan tidak menghormati pengadilan. Mengapa, Mas Tony? Ya, panggilan ini kan panggilan sidang, ini kan proses hukum, ya, itu perintah undang-undang. Nah, kalau itu menjadi perintah undang-undang, kemudian tidak ditaati, kalau tukang beca, tukang ojek, ya mungkin nggak ngerti lah. Kalau seorang anggota polisi, ya Direktur Reserse Kriminal Umum, ya Polda Jawa Barat, ini kan harus taat undang-undang karena masyarakat itu memahami bahwa yang namanya polisi pasti paham hukum. Makanya wajar kemudian komentar-komentar netizen di berbagai media di media sosial itu, kok polisi tidak taat hukum, kan begitu. Nah, bertolak belakang dengan pernyataannya baik dari Kabid Humas, Humas Polri menyatakan siap untuk menghadapi permohonan atau gugatan pra peradilan penasihat hukum PS atau tersangka. Ini sama saja, ya, yang disampaikan, yang diutarakan Polri itu agar menyelesaikan permasalahan itu secara cepat, sederhana, dan murah. Ini sama saja bertolak belakang. Jadi lama, kan? Jadi mahal, ya. Jadi bertele-tele panjang. Itu kenapa, Bu? Kami ini dari Indramayu, dari Cirebon itu datang ke sana pakai ongkos, datang dari kemarin, ya, sampai menyiapkan pakaian, menyiapkan ganti baju, salin semuanya, akomodasi apa. Itu dari mana, Bu? Semua itu patungan karena klien kami itu orang tidak mampu. Harapan kami, ya, harusnya datang biar kami ini, ya, jauh-jauh dari Cirebon datang itu siap, itu harusnya bisa langsung memulai, sehingga kalau memulai besoknya sidang secara maraton hari ke-7 bisa diputus. Iya. Nah, ini namanya melama-lamakan, jadi bertentangan dengan prinsip bahwa penyelesaian masalah oleh Polri ini cepat, sederhana, dan murah. Itu ini bertentangan, dilanggar sendiri itu. Baik, Mas Tony, saya ingin konfirmasi, ada pernyataan dari tim Anda juga yang membeberkan fakta bahwa semalam sebelum pra peradilan akan dilaksanakan, Peggy didatangi penyidik tengah malam untuk dimintai tanda tangan berkas sebanyak 4 lembar dan kemudian dimintai sidik jari tanpa didampingi kuasa hukum. Benar seperti itu, Mas Tony? Betul. Jadi itu Peggy menceritakan kepada tim kami, ya, tim penasihat hukum Peggy Setiawan ini, ya, bahwa ada beberapa lembar disodorkan, kemudian dimintai cap sidik jari, ya. Yang satu ada tulisan Peggy Setiawan, ya, titik-titik mayat. Yang 3 lembarnya itu kosong. Nah, kami menyikapinya begini. Untuk apa, ya, sidik jari itu dilakukan? Ada jawaban tidak, Mas Tony? Ya. Ada jawaban tidak ketika tim kuasa hukum menanyakan untuk apa penandatanganan berkas itu dan sidik jari dilakukan pada tengah malam? Sudah ditanyakan oleh tim kami bahwa penyidik tidak pernah merasa melaksanakan pengambilan sidik jari terhadap Peggy Setiawan. Jadi siapa yang meminta? Oleh karenanya, karena ini dilakukan di internal Peggy Setiawan ini ditahan, ya, di dalam markas Polda Jawa Barat. Masa ada orang lain yang mengambil sidik jari? Kami mau mengingatkan begini, ya, kalau itu menjadi akal-akalan strategi penyidik, ya, kemudian tiba-tiba ada barang bukti yang identik sidik jarinya dengan Peggy Setiawan. Saya kasih tahu publik sekarang, putusan pengadilan, ya, atas nama terpidana yang 8 orang itu yang sudah dihukum, di dalam bukti-bukti yang disita tidak ada pengambilan sidik jari, tidak ada dijelaskan pengambilan sidik jari. Baik. Di situ. Ya, baik. Kalau muncul itu rekayasa. Oke, kemudian wacana yang tiba-tiba muncul hari ini mengenai rencana rekonstruksi yang kemudian direspon dari tim kuasa hukum bahwa Peggy tidak akan melakukan rekonstruksi. Apa yang bisa Anda ceritakan soal wacana dari penyidik melakukan rekonstruksi? Ya, pertama ketika berkas perkara sudah dilimpahkan ke jaksa, sepanjang jaksa belum mengembalikan berkas itu, maka rekonstruksi itu, ya, tidak masuk akal untuk dilakukan, ya, karena berkas perkara sudah selesai.
Saya nggak tahu apakah berkas perkara dikembalikan, kemudian ada petunjuk untuk melakukan rekonstruksi, tidak, saya nggak tahu. Kemudian dari sisi Peggy, ya, apapun yang diminta penyidik, ya, sepanjang hak-hak tersangka itu tetap dihargai, dihormati, ya kami oke-oke saja. Tapi apakah kemudian Peggy Setiawan mau melakukan adegan-adegan yang tidak pernah ia lakukan? Tentu kami jawab sejak sekarang dan dari pertama prarekonstruksi juga sudah kami jawab. Peggy Setiawan tidak akan melakukan adegan-adegan atau kalau disuruh melakukan adegan-adegan yang tidak pernah ia lakukan pasti tidak akan mau. Tanpa disuruh oleh pengacaranya pun tidak akan mau gitu. Nah, jadi rekonstruksi itu ya kalau kepentingannya untuk penyidik ya untuk melihat kembali TKP bagaimana. Makanya seharusnya rekonstruksi itu kan untuk melihat bagaimana orang itu melakukan tindak pidana dengan cara apa, berapa kali, sebenarnya kan itu. Tapi karena ini Peggy Setiawan bukanlah pelaku, ya, beda antara Peggy Elias Peron dengan Peggy Setiawan ini, maka kami pastikan rekonstruksi pasti tidak akan dilakukan oleh Peggy Setiawan. Kalau nanti akan dilakukan rekonstruksi. Kalau dari tim kuasa hukum, apa antisipasi dan juga harapan untuk pra-peradilan 1 Juli mendatang? Ya, jadi antisipasi, jadi persiapan ya kami dari tim penasihat hukum Peggy Setiawan ini sudah sangat siap. Ya, sudah sangat siap, makanya ketika permohonan pra-peradilan didaftarkan, itu kami sudah sangat siap ya, sudah dituangkan di dalam dalil-dalilnya dalam posita ya, dan sampai petitumnya itu agar penetapan tersangka itu batal dan tidak mengikat, tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, jadi yang kami tunggu-tunggu ini justru ya, semua masyarakat Indonesia menunggu justru alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Ada pendapat ahli mengatakan kalau penyidik sudah menetapkan tersangka pasti memiliki 2 alat bukti. Oke, tetapi apakah alat buktinya berkualitas atau tidak? Kalaupun saksi-saksinya saling berkesesuaian atau tidak? Ini akan kami lakukan perdebatan, ini kami akan hajar nanti di pra-peradilan. Mas Tony, kalau tidak hadir lagi bagaimana Mas Tony? Ya? Kalau Polda Jabar tidak hadir lagi 1 Juli? Bagus, biar diputus tanpa kehadiran Polda Jabar. Menang. Menang WO. Menang WO. Diputus persiap ya. Oke, saran baik. saya penyidik nggak usah hadir tanggal 1 Julinya, udah lah, daripada dipermalukan nanti.